Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bentuk dan fungsi akar tumbuhan, khususnya pada batang, akar, dan daun. Saya Zidan Hafif Firdaus dan teman saya Alifa Dwi Matpuri. Oke. Yang pertama, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berada pada bagian paling bawah tumbuhan. Pada akar bentuk rambut-rambut akar atau biasa kita sebut dengan bulu akar, tuntung akar, dan ujung akar. Sistem perakaran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada taproots atau akar tunggang, biasanya pada tanaman dikotil. Kemudian ada adventitious roots atau akar serabut, biasanya pada tanaman monokotil. Selanjutnya ada akar tunggang yang tidak bercabang. Yang pertama ada berbentuk tombak, bagian pangkal besar dan meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Yang kedua ada akar serabut berukuran kecil dan panjang seperti akar serabut dan sedikit sekali bercabangnya. Yang ketiga ada berbentuk gangsing, pangkal akar besar membulat, percabangan berupa akar serabut pada ujung yang sempit dan meruncing. Kemudian akar tunggang bercabang ada pada pohon beringin, batangnya yang besar dengan akar yang tunggang sangat kuat dan daun yang rimbun. Kemudian ada pohon akasia, akar tunggang berwarna putih, kotor hingga kecoklatan dengan panjang 5-10 meter dan mampu mencapai kedalaman 3-5 meter. Kemudian ada pohon jeruk. Pohon jeruk merupakan salah satu jenis perdu atau semak besar dengan ketinggian antara 2-15 meter. Kemudian ada akar serabut. Yang pertama ada akar serabut besar, biasanya tidak memiliki bentuk percabangan sebagai yang dialami oleh jenis akar serabut benang. Jenis akar serabut besar diperkirakan mampu tumbuh hampir sebesar lengan orang dewasa. Kemudian ada akar serabut tambang, sifatnya yang kaku dan keras. Ukuran akar serabut tambang umumnya cukup besar dan mempunyai bentuk seperti tali tambang yang berukuran kecil. Kemudian ada akar serabut benang, memiliki ukuran paling kecil di antara jenis akar serabut lainnya. Akar serabut ini biasanya disebut dengan akar serabut benang. Kemudian ada jenis akar dengan fungsi khusus. Yang pertama ada akar gantung, akar tunjang, akar pelekat. Yang keempat ada akar napas. Kemudian struktur dan jaringan penyusun akar. Yang pertama ada morfologinya, yaitu leher akar bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian ujung akar, bagian paling muda yang terdiri atas jaringan yang dapat tumbuh. Kemudian ada batang akar antara leher, akar, dan ujungnya. Pada cabang akar, bagian yang terdapat menggandakan percabangan lagi. Kemudian serabut akar, cabang akar yang halus. Ada rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan akar. Yang terakhir ada tundung akar terdiri atas jaringan untuk melindungi ujung akar. Kemudian kita akan membahas ada epidermis, pelindung jaringan di dalamnya. Bulu-bulu di permukaan akar untuk menyerap air dan unsur hara. Kemudian ada korteks. Lapisan kulit pertama di bawah epidermis mempunyai banyak sel dan dinding sel yang tipis. Ruang di dalamnya digunakan sebagai penyimpan udara dan pertukaran gas. Kemudian ada endodermis terletak di dalam korteks berupa satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan gabus. Penebalan gabus tidak tembus air sehingga air masuk ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Yang terakhir ada stele, yaitu lapisan tengah akar di dalam endodermis. Di dalamnya terdapat xilem dan floem yang berperan sebagai proses pengangkutan air dan mineral. Xilem mengangkut air mineral dari tanah ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada fungsi utama akar, yaitu pertama memperkokoh tanaman agar tidak mudah rubuh, kedua menyerap air dan unsur hara, ketiga berperan sebagai alat respirasi, keempat menyimpan cadangan makanan pada tanaman jenis tertentu. Kemudian ada batang. Batang merupakan salah satu organ dasar tumbuhan berpembeluk. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Bentuk-bentuk akar ada 3, yaitu batang berkayu, memiliki kambium, dan mengalami pertumbuhan dua arah, yaitu ke dalam dan ke arah luar. Yang kedua ada batang rumput, batang yang tidak keras dan tampak beruas-ruas, seringkali bagian dalam batangnya berongga. Kemudian ada batang basah, batang yang lemah dan berair, misalnya pada batang tanaman kentang.
fungsi batang utama itu sebagai penopang tumbuhan, pengangkut air dan mineral serta unsur hara. Ketiga, ada penyimpanan pada jenis tanaman tertentu. Yang keempat, ada perkembangbiakan secara aseksual. Kemudian ada pada bagian batang, yang pertama ada epidermis. Epidermis batang terdiri atas satu sel lapis sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian pada korteks tersusun dari parenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan skleroid serta idioblast atau sel-sel yang berbentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel sekitarnya. Yang terakhir ada stele atau silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empul. Kemudian dibacakan oleh Alifa. Alifa dipersilakan. Oke, terima kasih Zidan. Selanjutnya ada struktur dari primer batang. Yang pertama yaitu protoderma, merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis. Yang kedua ada prokambium, yaitu terletak di bagian tengah, sel-selnya lebih panjang. Jaringan ini akan membentuk jaringan pembuluh silem dan floem, serta kambium vaskular. Yang ketiga ada meristem dasar, merupakan jaringan dasar yang akan membentuk empulur dan korteks. Selanjutnya ada struktur primer batang yaitu batang monokotil. Yang pertama ada epidermis, yang kedua korteks, parenkima, sklerenkima, yang ketiga ada stele, periskel, berkas pengangkut, kambium, dan empulur. Selanjutnya ada batang dikotil. Yang pertama epidermis, fungsinya melindungi jaringan di dalamnya. Yang kedua korteks, fungsinya menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga stele atau silinder pusat yang disusun oleh silem primer, floem primer, kambium vaskular, dan empulur. Selanjutnya ada perbedaan struktur batang monokotil dan dikotil. Dari jaringan pembuluhnya, batang monokotil tersebar di empulurnya, sedangkan dikotil berada dalam satu lingkaran. Kemudian dari segi ukuran, batang monokotil mempunyai ukuran yang relatif sama dari pangkal sampai ke ujung batang. Sedangkan dikotil, batang pada bagian bawahnya lebih besar dari ujung, semakin mengecil serta dapat mempunyai percabangan. Kemudian dari lapisannya, pada batang monokotil tidak terdapat berbagai lapisan. Pembuluhnya tersebar di dalam batangnya dan tidak memiliki kambium pembuluh. Sedangkan pada batang dikotil memiliki lapisan-lapisan yang terbagi jelas dan memiliki lapisan kambium yang memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan alat hara bagian tumbuhan yang penting untuk fotosintesis, umumnya melekat pada batang dan dahan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari daun. Pada bagian A adalah tempat melekat atau duduk daun, disebut buku atau nodus. Sedangkan bagian B yaitu jarak antar nodus, disebut ruas atau internodus. Bagian C adalah sudut antara batang dan daun ketek daun atau aksila. Umumnya melebar kaya akan zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya ada fungsi dari daun. Yang pertama, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian, daun berfungsi sebagai mencegah cahaya atau menyerap cahaya. Yang ketiga, sebagai melakukan pertukaran gas dengan atmosfer. Kemudian yang keempat, fungsi daun yaitu menghilangkan panas. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan oksigen, makanan, dan energi hasil dari proses fotosintesis. Yang kemudian, terakhir, daun berfungsi sebagai reproduksi aseksual. Selanjutnya ada struktur dari daun. Yang pertama jaringan epidermis. Epidermis berupa satu sel lapis yang dindingnya mengalami penebalan dari zat putih atau kutikula, atau kadang dari lignin. Kemudian jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah, dan juga di antara berkas pengangkut. Kemudian yang ketiga ada parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Kemudian yang keempat ada parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim ini dapat berbentuk bermacam-macam. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan pengangkut.
Berkas pengangkut ini biasanya terbagi dari dua jenis, yaitu silem dan floem. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel, memungkinkan memiliki kloroplast seperti mesofil, dan seringkali terdapat kristal. Selanjutnya ada bagian-bagian daun. Yang pertama ada upih atau pelepah daun, vagina, merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang, berfungsi untuk pelindung kuncup muda dan menguatkan batang tanaman. Selanjutnya ada tangkai daun atau petiolus, merupakan bagian daun yang berfungsi dalam menempatkan helaian daun untuk mendapatkan cahaya matahari, umumnya berbentuk silinder. Selanjutnya ada helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran dari helaian daun ini bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhannya, meliputi yang pertama bangunan daun, yaitu berdasarkan letak bagian daun yang melebar, daun dibedakan menjadi yang pertama bagian yang terlebar berada di bagian tengah daun, yang kedua bagian yang terlebar di sebelah bawah tengah daun, yang ketiga bagian yang terlebar di atas tengah helaian daun, dan yang terakhir tidak ada bagian yang terlebar. Kemudian ada ujung daun, yaitu struktur ujung daun pada berbagai tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama runcing atau acutus, contohnya yaitu pada daun oleander. Yang kedua meruncing atau acuminatus, contohnya pada daun sirsak. Yang ketiga tumpul atau obtusus, contohnya pada daun sawo kecil. Yang keempat membulat atau rotundatus, contohnya pada daun teratai besar. Yang kelima rompeng atau rata atau truncatus, contohnya pada daun jambu monyet. Yang terakhir ada terbelah atau retusus, contohnya pada daun bayam berduri dan daun nenas seberang. Bagian daun selanjutnya yaitu pangkal daun, yaitu tepi daun bagian bawah yang terpisah oleh pangkal ibu tulang, yaitu runcing atau acutus, meruncing acuminatus, tumpul obtusus, membulat rotundatus, rompak truncatus, dan yang terakhir berlekuk atau emarginatus. Kemudian selanjutnya ada susunan tulang daun. Tulang-tulang daun menurut besar kecilnya dibedakan atas, yang pertama ibu tulang atau costa, yang kedua tulang-tulang cabang atau nervur lateralis, yang ketiga ada urat-urat daun atau vena. Selanjutnya ada tepi daun. Berdasarkan tepi daun, daun dibedakan menjadi yang pertama rata atau integer, yang kedua bertoreh atau divisius, seperti pada daun mangga. Yang ketiga ada amulus atau daun yang menunjuk keluar, yang terakhir ada sinus torehana seperti pada terong. Bagian-bagian daun selanjutnya yaitu ada daging daun. Berdasarkan tebal tipis helaiannya dapat dibedakan menjadi yang pertama tipis seperti selaput atau membranaceus, contohnya pada tumbuhan paku selaput. Kemudian seperti kertas papiraceus, contohnya pada tumbuhan pisang. Yang ketiga yaitu tipis lunak atau herbaceus, contohnya pada selada air. Kemudian seperti kulit coriaceus, contohnya pada tumbuhan nyamplung. Kemudian seperti perkamen atau perkamenteus, contohnya seperti tumbuhan kelapa. Yang terakhir berdaging carnosus, contohnya seperti tanaman lidah buaya. Kemudian ada permukaan daun. Berdasarkan kondisi permukaan daun dibedakan menjadi yang pertama licin leavis atau mengkilap nitidus. Contohnya adalah pada tumbuhan kopi. Kemudian beringin Ficus benjamina. Kemudian suram atau opacus, contohnya pada ketela lambat. Kemudian berselaput lilin. Pruinosus, contohnya pada tumbuhan tasbih. Kemudian gundul atau glaber, contohnya pada tumbuhan jambu air. Selanjutnya ada variasi dari tulang daun. Tulang daun memiliki variasi seperti tulang daun menjari atau palminervis, berbentuk seperti jari-jari tangan manusia, contohnya seperti pada daun singkong, dan pepaya, daun kapas, dan daun jarak. Selanjutnya itu tulang daun menyirip atau peninervis, memiliki tulang daun yang menyirip menyerupai sirip ikan, contohnya seperti pada daun mangga, daun rambutan, daun jambu, dan daun beringin. Kemudian ada daun sejajar, rectinervis, adalah tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar, contohnya pada daun jagung, rumput, daun tebu, daun padi, dan daun kelapa. Yang terakhir ada tulang daun berbentuk daun melengkung atau kerninervis, contohnya
adalah tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Contohnya seperti daun waru, daun gading, daun genjer, dan daun sirih. Nah, sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.